Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai kegiatan pembelajaran siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Coba dipimpin kelas ya. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen terlebih dahulu ya sebelum mulai pembelajaran. Arsya, Hadir. yang kedua Jenny, Hadir. Pintar, Hadir. Ciko, Hadir. Ciko, Azam Sauki, Hadir. Faris Hadir. Abdullah, Oke. Kevin. Ada yang tahu tentang ketaatan terhadap hukum di Indonesia? Ada yang mengerti? Ada nggak? Nggak tahu. Saya jelaskan. Di sini pengertian ketaatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, yaitu ketaatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia dalam kepatuhan dan kesetiaan warga negara terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ketaatan ini merupakan cerminan dari tingkatan kesadaran. Ada kesadaran, berarti kesadaran diri untuk melaksanakan hukum dan diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Ya, tindakan nyata sehari-hari. Kalian sudah tahu baik dan buruk itu, berarti kalian sudah tahu hukum. Ya, sudah tahu hukum. Sampai sini sudah bisa dimengerti? Oke. Untuk memahami hukum di Indonesia ada beberapa landasan. Yang pertama, ada sistem hukum yang berlaku. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Contohnya hukum adat. Hukum adat adalah aturan-aturan yang ada di adat istiadat kita masing-masing. Contohnya adat Melayu, ada nilai yang ditanyakan. Jika tidak, saya yang akan bertanya. Ada yang bertanya? Tidak? Oke, sudah paham semua ya? Bertanya sekarang. Jika kalian mengetahui ada teman yang menyebarkan berita bohong atau hoax di media sosial, apa yang Anda akan lakukan? Jelaskan. Dan mengapa tindakan Anda mencerminkan kesadaran hukum? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bang, Oke, Arsya. sebagai individu yang sadar hukum, saya akan mengingatkan teman saya bahwa menyebarkan hoaks adalah tindakan melanggar hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut UU ITE. Saya tidak hanya akan memberitahunya untuk berhenti, tetapi juga akan menjelaskan dampak negatif dari hoaks tersebut, baik bagi individu yang menyebarkan maupun bagi ketertiban sosial secara umum. Dengan demikian, tindakan saya menunjukkan kesadaran hukum karena memahami regulasi. Saya tahu bahwa ada aturan hukum yang melanggar penyebaran informasi palsu. Mencegah pelanggaran, saya berusaha menghentikan pelanggaran hukum sebelum dampaknya meluas. Berani bertindak, saya tidak diam saja melihat pelanggaran hukum, meskipun dilakukan oleh orang terdekat. Dalam. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban yang begitu panjang dari Arsya, sangat jelas dan tepat. Beri tangan untuk Arsya. Jadi ada 4 faktor ya yang mempengaruhi kita atau saudara kita, teman kita. Mereka tahu, mereka melanggar, tapi mereka itu tidak sadar dengan pelanggaran mereka. Yang pertama, rendahnya kesadaran hukum. Yang kedua, faktor psikologis. Yang keempat, yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Baik, itu semua dari kesadaran diri kita masing-masing. Kalau kita sadar, berarti kita harus
taat terhadap hukum yang berlaku. Jika kita tidak taat berarti kita tidak sah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Ada? Tidak? Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kita diberi kesehatan selalu, diberi keselamatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.